Perkenalkan, nama saya Iren Octavia JDC dengan NIM G1 dan 4030. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas pendahuluan analisis farmasi. Jadi yang pertama itu, apa prinsip dasar pemisahan senyawa pada metode kromatografi lapis tipis dan bagaimana peran fase diam serta fase gerak dalam proses tersebut. Jadi prinsip dasar pemisahan senyawa pada metode kromatografi lapis tipis didasarkan pada perbedaan afinitas atau interaksi masing-masing senyawa terhadap dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya berupa silika gel atau alumina yang bersifat polar, sedangkan fase gerak berupa pelarut atau campuran pelarut yang dapat bersifat polar maupun non-polar. Senyawa yang lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam sehingga pergerakannya lebih lambat, sedangkan senyawa yang kurang polar akan lebih mudah terbawa oleh fase gerak dan bergerak lebih jauh. Perbedaan kecepatan migrasi inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan senyawa pada plat KLT. Kedua itu, mengapa nilai RF dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Jelaskan syarat agar perbandingan RF antara sampel dan baku valid. Jadi, nilai RF dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa karena merupakan karakteristik yang khas yang menggambarkan jarak tempuh senyawa relatif terhadap jarak tempuh fase gerak. Setiap senyawa memiliki nilai RF tertentu dalam kondisi yang sama, namun agar perbandingan nilai RF antara sampel dan baku valid, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu penggunaan fase diam yang sama, komposisi fase gerak yang identik, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan yang seragam, serta prosedur pengembangan yang konsisten. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka kesamaan nilai RF akan menunjukkan kemungkinan bahwa senyawa tersebut identik. Yaitu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai RF dalam percobaan KLT dan bagaimana pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap hasil pemisahan. Jadi nilai RF dalam percobaan KLT dipengaruhi oleh berbagai faktor. Komposisi fase gerak merupakan faktor utama karena perubahan polaritas pelarut akan mempengaruhi daya elusi senyawa. Jenis fase diam juga berpengaruh, terutama terkait tingkat polaritas dan aktivitasnya. Ketebalan lapisan fase diam dapat mempengaruhi kecepatan migrasi. Selain itu, jumlah sampel yang akan ditotalkan, suhu lingkungan, serta kejenuhan ruang pengembang juga dapat mempengaruhi hasil. Misalnya itu, fase gerak yang lebih polar akan meningkatkan nilai RF senyawa polar, sementara kelebihan sampel dapat menyebabkan bercak melebar dan mengganggu pemisahan. Yang keempat itu, bagaimana cara menghitung nilai RF dan apa makna jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan nilai RF baku. Jadi nilai RF dihitung dengan membandingkan jarak yang ditempuh oleh senyawa terhadap jarak yang ditempuh oleh fase gerak. Nilai ini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan nilai RF baku, maka hal tersebut menunjukkan senyawa dalam sampel kemungkinan berbeda dari baku atau terdapat perbedaan kondisi percobaan yang mempengaruhi hasil seperti komposisi pelarut atau kondisi lingkungan yang tidak sama. Itu apa yang akan terjadi jika fase gerak yang digunakan terlalu polar atau terlalu non-polar terhadap hasil pemisahan pada KLT. Jelaskan mekanismenya. Jadi jika fase gerak yang digunakan terlalu polar, maka hampir semua senyawa akan terbawa dengan cepat oleh pelarut sehingga nilai RF menjadi tinggi dan pemisahan kurang optimal karena bercak cenderung berkumpul di dekat pelarut. Sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, senyawa akan lebih kuat tertahan pada fase diam sehingga pergerakannya itu sangat lambat dan nilai RF menjadi kecil. Hal ini dapat menyebabkan bercak menumpuk di dekat titik awal dan pemisahan tidak terjadi dengan baik. Oleh karena itu, pemilihan fase gerak yang sesuai sangat penting agar tercapai pemisahan yang kurang optimal berdasarkan keseimbangan interaksi antara fase diam dan fase gerak.